Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wa ni'matu min ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fadilatul muhtaramin yang kami muliakan, masyayikh, para guru kami di pondok pesantren Al-Bahroniyah maupun di pondok pesantren Al-Ibrahimiyah Ta'ziman wa Takriman, dan jamaah online yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah akan membahas tentang bab ahkam thaharah, hukum-hukum bersuci. Kita akan membahas secara mendetail, insyaallah pembahasan tidak terlalu lama, hanya sekitaran 15 menit. Sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita, orang yang kita cintai dan cinta kepada kita, terutama jamaah semuanya. Pengarang kitab Fathul Qarib Syekh Abu Suja dan pengarang kitab Al-Iqna Syekh Muhammad Syiribini Al-Khatib ghafarallahu lahum wa ali darajatihim insyaallah minal aminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharati. Kitab menjelaskan tentang hukum bersuci. Wal kitabul lughatan masdarun bimana dhammi, bahwa kitab secara bahasa bermakna kumpulan, wal jam'i. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Secara istilah adalah nama jenis dari beberapa hukum. Dan kitab itu ada beberapa bagian di dalamnya, seperti bab. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan namanya judul. Setelah bab itu ada yang namanya faslun, atau pemisah pembahasan satu ke pembahasan yang lain, itu namanya fasl. Contoh ya, judulnya misalnya thaharah. Nanti di bawahnya ada yang nama fasl. Fasl berkenaan dengan air, dan fasl berkenaan dengan penyamaan kulit bangkai dan sebagainya. Itu namanya fasl. Kita bahas sekarang thaharah bi fathit tha. Kata wa thaharatu bi fathit tha dengan di fathah tha, thaharah, artinya lughatan secara bahasa an-nazafatu, bermakna bersih. Karena Allah itu suka yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang bersih. Tapi apalagi ketika kita mau sholat, baca Al-Quran. Wa amma syar'an, adapun menurut syariat, fa fiha tafassiru katsiratun. Ada beberapa pengertian atau tafsir. Sebagian yang paling utama, yang mengutarakan apa itu thaharah, fi'lu ma tustabahu bi as-salatu, mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan untuk sholat. Saya ulang, apa definisi thaharah secara istilah? Fi'lu ma, melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk sholat. Ma ini mesti mubham, tapi dijelaskan wudu kalau memang hadas kecil. Kalau hadas kan nggak boleh sholat.
Kalau kecil tata caranya ma-nya berarti bermakna wudu. Kalau hadas besar, ma berarti bermakna mandi. Tapi bila itu berupa najis, maka ma itu berarti membersihkan najis. Insya Allah jelas. Faqala, lalu musonef itu membahas tentang macam-macam air. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air yang dapat digunakan untuk bersuci. Status 7-7-nya air ini namanya air mutlak. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. Ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Al-matar yaitu air yang turun dari langit. Orang menyebutnya wa huwa al-matar, air hujan. Al-bahri yang kedua, air laut. Yaitu air asin. Itu juga mutlak. Wa ma'un nahri yang ketiga, air yaitu air tawar. Yang air sumur. Wa ma'ul aini. Yang kelima, yang keenam, wa ma'us salji, dan air es. Dan yang ketujuh, wa ma'ul bardi, dan air embun. Sebenarnya kawan-kawan jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ijma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nuzila minas sama' aw naba'a minal ardi. Sebenarnya air ketujuhnya itu juga sebenarnya ya, itu turun dari langit atau bersumber dari tanah. Kita ringkas lagi, ketujuh air tersebut sebenarnya asalnya dari langit ataupun asalnya dari sumberan tanah. Insya Allah jelas ya jamaah. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Setelah kita tahu tentang macamnya air, kita harus tahu hukum-hukum air tersebut. Air itu atas 4 pembagian hukumnya. Yang pertama, tohirun mutohirun ghairu makruhin istimaluhu. Ini boleh dibaca tohirun ya. Loh, Pak, apakah ini gak nyalahin? Di sini aksamin seharusnya kan tohirin mutohirin. Ini dalam hukum ilmu nahwu ini boleh dijadikan badal. Kalau badal itu tohirin, boleh dijadikan khobar dari mubtada yang terbuang. Asalnya adalah tohirin, tapi kalau ingin ditakdirkan, dikira-kirakan ahaduha, yang pertama ya, suci, mensucikan, ghairu makruhin istikmaluhu, yang tidak makruh digunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Tahu nggak pengertian air mutlak itu? Air yang masih orisinil, masih murni, tidak bercampur dengan yang lain. Air hujan, air sumur, mata air, air salju, dan sebagainya. Kalau mutlak bercampur dengan mutlak, tetap mutlak, suci. Misal, air sumur bercampur dengan air laut, ya tetap mutlak. Yaitu, pengertian yang mutlak itu apa? Air yang masih murni, itu yang perlu kita catat. Walaupun ada sebagian pemahaman yang mengatakan air mutlak itu ya air yang namanya itu tidak tetap. Maksudnya ketika diletakkan di gelas jadi air gelas, diletakkan di ember jadi air ember, boleh pengertian seperti itu. Tapi yang lebih cocok itu air yang murni, air yang belum bercampur dengan sesuatu yang tidak mutlak, seperti bercampur dengan madu, bercampur dengan air
bunga dan sebagainya. Jelas ya insya Allah air mutlak itu. Yang pertama. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu wa huwa al-ma'ul musyammas, yaitu suci, mensucikan air tersebut, tidak makruh digunakan. Tapi makruh digunakan. Mohon maaf. Tapi makruh digunakan. Airnya suci, dapat mensucikan, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi, tapi hukumnya makruh. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyammasu, air yang panas terkena sorot matahari. Itu pun ada catatan, bukan semuanya itu makruh. Bahkan di kitab Iqna itu dijelaskan secara mendetail, air tersebut dikatakan makruh ketika bejana atau wadahnya itu tidak terbuat dari emas dan perak. Kalau terbuat dari emas dan perak ya enggak masalah. Atau terkena dengan sinar panasnya matahari tapi sudah dingin, ya enggak terjadi makruh. Ya, insya Allah ya. Tujuannya apa? Karena Islam itu indah. Islam itu menjaga kesehatan. Secara kedokteran, ketika air tersebut panas, di dalam kitab ini dijelaskan, darah kita itu tidak akan, ngalirnya itu tidak akan sempurna, akan mengendap. Akhirnya terjadilah penyakit yang namanya baros, penyakit putih-putih itu. Fatal. Selanjutnya yang ketiga, al-qasmus salis, tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya bagaimana? Hanya khusus untuk bersuci wudu sama mandi ya, atau menghilangkan najis. Tapi kalau hanya menyuci pakaian itu nggak masalah ya, hukum makruh itu nggak ada. Misal kita pakai menyuci pakaian dengan air sabun, hukumnya bagaimana? Ya nggak masalah. Makruh nggak makruh. Kan makruh itu ketika digunakan ya ini yang terkena ya, yang bercampur dengan sesuatu yang lain ketika digunakan untuk wudu. Apa itu? Air yang biasa pertama kali basuhan, yang pertama kali itu namanya mustakmal. Dan yang mustakmal itu hanya khusus untuk wudu atau untuk mandi. Andai kata sudah melebihi dari ukuran 2 kolah, maka hukum mustakmal itu hilang. Atau mungkin nggak sampai 2 kolah kita gunakan untuk mencuci pakaian, hukumnya bagaimana ya? Sah-sah aja, kan nggak najis, kecuali kalau najis nggak boleh. Jadi hukum suci tidak mensucikan itu ada 2. Yang pertama, bekas bersuci, basuhan pertama wudu, basuhan pertama mandi, itu namanya mustakmal. Yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat berubahnya itu sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Itu juga suci tapi tidak mensucikan, maksudnya bisa dibuat untuk minum. Contoh, es teh, es jeruk, kopi. Itu kan airnya suci. Untuk pakai air teh atau mungkin pakai air mawar, nggak ada kan? Jadi hukumnya suci. Andai kata kita kena ya nggak perlu dibakso. Ya, insya Allah. Yang terakhir, unatsin, yaitu air najis. Ya kemarin sudah kita bahas ya, air najis dengan air mutanajis. Kalau air najis itu najisnya, kencingnya kah, comberan yang kena itu juga namanya najis. Kalau mutanajis itu barangnya. Wa huwa alladhi halas fihi najasatun taghayyur amla, baik itu
berubah ataupun tidak, ketika ada air terkena najis walaupun sedikit, air tersebut statusnya kurang dari 2 kolah, tetap air tersebut namanya mutanajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bagaimana Pak untuk menghilangkan kemekruhan, untuk menghilangkan supaya itu tidak mutanajis lagi? Ya kita tambahkan air tersebut sampai 2 kolah lebih, sehingga sifat-sifat air tersebut yang baunya, rasanya, dan warnanya itu tidak berubah. Kalau berubah satu saja, ya maka hukumnya juga mutanajis. Sama dengan air mustakmal, itu bisa menjadi mutlak ketika dilebihkan dari 2 kolah. Begitu pula najis, itu kalau najisnya sedikit, airnya seperti air sungai, ya nggak ada efeknya air najis tersebut. Wa yustasna min hadzal qasmi al-mayyitatu allati la damal laha sa'il inda fatsliha. Hal semacam itu mengecualikan bangkai yang tidak punya darah yang mengalir. Saya ulang ya. Jadi mengecualikan bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Contoh, kita punya kopi nih, kemasukan nyamuk, jadi bangkai kan di situ. Maka hukumnya apakah kopi tersebut kita buang? Enggak, tinggal nyamuk yang dibuang aja. Set. Kemasukan lalat, buang aja lalatnya, minum. Jorok Pak, ya enggak masalah. Hukum tetap suci. Nah, itu termasuk air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Enggak ada ya orang yang sampai mandi pakai kopi atau minum ya atau untuk pakai kopi. Enggak ada. Bedakan dengan bangkai atau dengan najis yang cair. Kalau najis yang cair harus dibuang semuanya. Ya. Ingat-ingat, ada sesuatu yang tidak bisa dibersihkan sama sekali. Misal, kita punya kopi, walaupun kopi itu banyak sampai 1 kolah lah, katakan. Tapi kemasukan air kencing sedikit aja, itu semuanya sudah haram untuk dikonsumsi. Bedakan tadi dengan bangkai ya. Kalau bangkai yang nggak ada darahnya yang mengalir, maka boleh langsung dibuang. Tapi kalau udah cair najisnya itu nggak diperbolehkan. Nah, silakan kalau mau komen atau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya. Kita hanya singkat ya, padat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekarang kita lanjut. Wal kullatani khamsatu ritlin di Baghdadi. 2 kolah itu ukurannya berapa? 500 rital. 500 kati. Ukuran Baghdad takriban dikira-kirakan tuh. Bukan dipastikan 500 kati itu enggak, hanya perkiraan takriban. Fil asohi di dalam qaul yang sahih. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman. Ada 128 dirham. Apa kita paham ukuran seperti itu? Kan enggak ya? Ya, pemahaman kita ya kalau diukur secara Indonesia ukurannya 60 cm. Diukurlah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau sudah mencapai 60 berarti 2 kolah. Kalau ingin wudhu dengan air tersebut boleh nggak? Boleh. Kita masukkan air ke tangan kita ke dalam air tersebut nggak masalah. Kalau lebih dari 2 kolah ya. Tapi kalau 2 kolah atau kurang dari 2 kolah jangan sampai kita masukkan tangan kita ke dalam bak yang berisi air tersebut. Nanti bisa mustakmal semuanya nih, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya musonef pengarang kitab ini, air itu hukumnya bukan hanya 4 saja, ditambahkan lagi. Ada salah satu dari ulama yang mengatakan wa huwa al-ma'ul mutahhir al-haram, yaitu air suci tapi haram digunakan. Kok bisa? Iya. Yang kelima nih, tapi nggak termasuk hukum yang ada di 4 tersebut ya. Ini hanya penambahan. Apa itu? Kal wudhu'i bima'i maksubin, dengan air
tapi air itu maksub, gosok, atau air curian. Apakah haram menggunakan untuk wudhu? Hukumnya haram, tapi sah dalam wudhu. Atau musabbalin lisyurbi, atau digunakan khusus untuk minum. Udah tahu air tersebut air galon, digunakan untuk minum, tapi untuk wudhu, maka hukum penggunaan yang tidak pada tempatnya itu hukumnya haram. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan berkah, istiqomah ya. Nggak terlalu lama-lama. Yang penting singkat, padat, berisi. Ini ngaji kita dakwah bersama-sama. Tolong komennya. Yang suka like, dan saya nggak, nanti Bapak bisa terkenal. Wallahu a'lam. Terkenal enggaknya yang penting dakwah. Karena kita berpandangan ke depan. Maksudnya bagaimana? Yang telanjang aja berani untuk tampil di dunia maya, di online, joget-jogetan, dangdutan. Masa yang ngaji kok nggak ada? Itu kan aneh. Walaupun ada yang mengatakan pamer-pamer, terserah. Saya masih ingat Syekhuna Syekh Maksum Al-Had. Beliau, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga keluarganya. Beliau pernah berkata, nggak usah takut pamer. Pertama kali, kedua kali pamer itu wajar. Seterusnya nanti ya ikhlas-ikhlas sendiri. Kalau kita nggak mau bergerak, kapan kita mau bergerak? Kalau ada kesalahan wajar-wajar aja. Apakah kita mau melihat kesalahan tersebut? Kesalahan itu datang untuk diperbaiki, bukan untuk kita berhenti. Dakwah terus jalan. Ya, di sini juga ada kawan-kawan dari pondok. Masya Allah, Pak Jas nih, beliau dulunya seperjuangan ngobrol ya. Ada Pak Ali, teman SMP, SD, ada jamaah-jamaah yang lain yang menyaksikan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari syekh-syekh yang terkenal keilmuannya, sudah menjadi ilmu lautan yang tidak punya tepi. Cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu menyertai kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.